membawa kisah tentang keluarga. Jadi mungkin sekarang di tengah banyaknya film-film keluarga yang mulai naik, mungkin begitu lama film ini tersimpan, kita syutingnya di tahun 2018. Ya, cuman memang bukan karena tidak dapat tanggal tayang begitu lama, bukan, tapi karena memang sempat pandemi terhenti. Waktu itu pengerjaan editingnya terhenti lama dan kita baru memulainya lagi setelah itu, baru selesai sekitar 2 tahun lalu baru tahun lalu diajukan untuk tayang. Tapi mungkin juga sesuatu yang memang sudah waktunya saat ini, kebetulan juga film seperti ini dibutuhkan di tengah gempuran mungkin film-film bertema horor. Jadi kita juga butuh tema-tema keluarga seperti ini. Beberapa yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah memang bagaimana kita harus bersikap di tengah persaingan usaha di masa kini, bagaimana bisa relate dengan kehidupan yang sekarang ini juga, walaupun kita bikin ceritanya ini tentang makanan, tapi sebenarnya banyak variabel lain yang kita munculkan di sini, bukan hanya tentang makanan saja. Ini di sini di samping saya perkenalkan satu persatu. Ini dari ujung sini, ini penulisnya. Saya Ferdi. Mas Ferdi ini menulis contoh versi Konro. Sebelumnya beliau juga ikut menulis film saya, beberapa film saya sebelumnya. Tapi ide cerita untuk melahirkan film ini dari saya. Makanya saya dengan beliau yang menggodoknya. Di sebelah ini perwakilan dari Pak Awal almarhum, ini Ibu. Saya dengan Ibu Nuni, istri dari Pak Awaludin Tahir sebagai Geng Sangkala. Terima kasih. Ya, saya mau jual mewar jodoh. Oke, saya Lutfi Sato, kebetulan alhamdulillah dipercayakan sebagai pemeran utama dalam film Coto Posokondo ini. Saya terima kasih antusiasme dari teman-teman media dan wartawan. Saya banyak menguras air mata saya, selain memang perannya harus seperti itu. Kedua, ada beberapa yang sudah hilang dari layar yang kita nonton bersama. Yang pertama adalah lawan main saya dari Sangkala. Jadi memang beliau almarhum itu kita saling bahu-membahu untuk bagaimana berakting natural. Kedua, beberapa pemain di dalam yang juga cukup mensupport dan mendukung sehingga terjadinya proses produksi yang maksimal di tengah kota Makassar dalam kondisi betul-betul tidak lama kemudian dilanda COVID itu. Ini meninggal juga. Jadi dua yang kita lihat tadi, yang duda dua itu lucu, tapi saya apa boleh buat, saya menangis melihat mereka. Kalian duda ya? Kok tak bisa kami duda? Iya, karena dua daging. Jadi tidak sedih kilang mereka. Satu lagi penata artistik kita, Pak Jadul. Beliau sangat luar biasa. Beliau yang meracik Coto Ajimato punya bumbu. Beliau meracik tentang bagaimana suasana warung Ajimato yang harus direnovasi seperti Taman TK. Nah, itu beliau sudah meninggal juga. Dan alhasil alhamdulillah pada hari ini semua kita saksikan. Saya sangat respect terhadap apa yang telah dihasilkan dan dikaryakan oleh seorang sutradara yang sangat luar biasa, yaitu Irham Ajo Bakhtiar. Beri aplaus dulu kepada beliau, karena tanpa beliau kami ini bukan siapa-siapa dan tak bisa duduk berdiri berada di depan teman-teman awak media sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ada waktu untuk diskusi, menjelaskan makanan khas ini dari mana, seperti apa ceritanya. Saya punya sahabat yang memang menekuni bidang kesejarahan. Beliau juga adalah wartawan senior, dan paling tidak kita sama-sama di kerukunan keluarga Sulawesi. Saya lihat dulu yang mana ya, di mana? Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliner Makassar salah satu yang legenda ini Coto sama Konro, dan menurut seorang penulis Prancis pada abad ke-16 itu sudah menulis, dia nggak sebut coto tapi dia sebut kuah dan daging, itu mungkin maksudnya coto ya. Setan itu ada di detil. Jadi waktu penjual daging
menjual daging itu sebenarnya daging untuk konro dan coto itu beda. Kalau konro lebih ke iga, ada tulangnya. Kalau coto jeroannya banyak, jadi mesti di close up itu daging-dagingnya. Itu aja sih, secara umum filmnya bagus. Komedi keluarga yang humor dan cerita kesejarahannya, kemudian karakter. Salah satu yang menonjol dari film ini soal Makassar, itu kotanya melting pot. Ada orang Cina, Manado, ada orang Timur, Ambon, itu bagus sekali buat ke-Indonesiaan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Kalau kita lihat dari sisi bagaimana penceritaan, gimana Kak? Karil. Waduh. Bagus sudah. Dari sisi penceritaan. Bagus Alhamdulillah, terima kasih. Kita harus mengenal penulisnya ya. Ya. Karena tentu saja film yang baik itu kan harus kembali bagaimana cerita ini ditulis, kemudian konflik dan lain sebagainya. Kalau saya dengar dari Pak Muharram ada cerita lucu nih. Bagaimana sang penulis ini baru mengenal dua hidangan ini. Kita berikan tepuk tangan dong dengan kakak penulis ya. Silakan dikenalkan namanya Kak, silakan. Ya, saya Ferdi, tadi penulis skenario Coto vs Konro. Jadi ceritanya itu Pak Aco punya cerita. Jadi gimana ada dua resto saling berseberangan dan bersaing. Jadi dasarnya itu. Nah, tugas saya kan mengisi detail. Jadi kalau saya fokusnya tetap ya seperti Pak Aco bilang tadi, fokusnya ke keluarga. Jadi makanan itu hanya hidangan seperti saksi bisu. Dari semua konflik yang ada kan tadi makanan di mana-mana. Cuman yang justru yang orang terpancing ikut emosi ketika ada adegan bapak dengan anaknya, dengan bapak dengan ibunya, dengan juga ada sesama pegawai, itu kan lebih saya tadi juga duduk di tengah, banyak penonton yang saling berteori, jadi seru juga ya dengar teori-teori tadi. Ada yang ya karena terbawa emosi, karena terbawa penasaran berikutnya apa, jadi saya tadi senang. Kebetulan saya sama tim penulis saya juga namanya Teddy, juga kita nonton berdua dan apa ya kita senang lah, kita berdua duduk di tengah kan ada maksudnya, jadi penonton tuh akan ngomong apa, ternyata saling menerka, itu seru juga. Kita yang penonton, kita penulis sudah tahu kan, cuman penonton belum tahu, jadi seru. Jadi inti dari cerita ini adalah bahwa memang keluarga itu tidak bisa dipisahkan walaupun beda visi, seperti bapaknya maunya anaknya nerusin restonya sementara anaknya mau jadi pengacara kan, tapi pada akhirnya mereka berdua berkompromi kan setelah ibunya meninggal. Jadi mudah-mudahan pesannya adalah sampai ke penonton adalah bahwa keluarga itu nomor satu. Semua pekerjaan bisnis apapun yang kita lakukan adalah tanpa keluarga kita tidak ada arti. Jadi mudah-mudahan film ini bisa relate. Mungkin ada beberapa keluarga yang sedang berbeda pendapat. Mudah-mudahan setelah menonton film ini bahwa perbedaan itu wajar. Hanya yang paling penting adalah endingnya. Selama endingnya baik, menurut saya proses sebelumnya adalah sebuah kewajaran. Jadi bagaimana bapaknya marah, ibunya yang berusaha sabar, itu kan ya sebenarnya itu terinspirasi dari ya keluarga saya dan ada beberapa sepupu juga. Jadi banyak cerita yang bapak sama anak tuh beda visi kan. Jadi anak cita-citanya mau jadi apa, bapaknya mau jadi apa, tapi pada akhirnya memang keluarga juga yang menyatukan semua. Jadi kalau dari saya sih itu, mudah-mudahan penonton suka dan doakan semoga filmnya laku ya. Amin. Ya. Sangat senang sekali, kita akan lanjut dengan sesi berikutnya. Tetapi tadi saya diingatkan oleh Kak Irham Aco Bahtiar, kita sepertinya harus mendoakan sudah ya? Sudah ya? Oke. Opening tadi. Opening ya. Baik, terima kasih. Kalau itu related dengan keseharian kita, berarti ada narasi budaya di film ini. Ada keluarga dan lain sebagainya gitu loh. Yang baru pertama kali
mengetahui tentang Coto dan Kondro, angkat tangan dong. Yang baru pertama kali? Berarti Anda kita prioritaskan dapat 2 mangkok Coto. Tapi jujur ya. Oke, saya akan kasih voucher nanti ya kan. Tambahan untuk Anda yang belum mengenali Coto Makassar, Coto Kondro Makassar gitu kan, saya akan kasih 2 voucher. Sidang, lagi sibuk sidang itu. Tapi boleh diceritakan nggak, Acok, bagaimana pada saat membangun scene itu? Karena bukan hanya gemesin gitu, kita kemudian ikut gitu kan, ingin melakukan apa gitu loh dengan sosok Rustam ini. Silahkan, Cok. Ya betul. Tadi juga Deng Arif juga bilang yang apa? Memang yang tadi saya dari awal tegaskan bahwa memang kita di film ini tidak terlalu fokus pada makanannya. Mungkin berbeda pada waktu film saya Mosonggi yang tahun lalu yang dari Kendari, itu fokus ke makanan terus. Tapi memang ini tadi yang seperti juga penulisnya bilang, sebenarnya makanan itu hanya sebagai apa? Ya, taksi bisu saja. Tapi sebenarnya konflik sebenarnya ada pada si pengusaha-pengusahanya ini sebenarnya. Makanya kita ingin bikin yang berbeda. Kalau orang kira film ini tentang koki, tentang masak-memasak, ternyata beda. Bukan itu yang kita sebenarnya tentang konflik pengusaha dan juga tentang kisah keluarga. Jadi tadi Kak Arul bilang apa? Iya, paling tidak bisa membangun sisi entrepreneurship ya, dengan adanya kompetisi. Gitu. Ya, memang itu yang kita bangun. Bagaimana penonton bisa betul yang dibilang tadi gregetan sama Rustam. Itu sudah kita juga lakukan kemarin, kan ada special screening di Cibubur Plaza. Itu sebagian juga ibu-ibu marah sama Rustam. Saya paling jengkel sama Rustam tuh katanya. Dibilang begitu. Cuman memang sengaja kita bikin agak menggantung gitu. Memang sebenarnya ada keinginan sebenarnya untuk bisa melanjutkan ini. Kalau insya Allah nanti misalnya sukses laku filmnya. Rustam. Ya, yang pemeran Rustam ini sebenarnya sayang sekali beliau tidak bisa hadir. Beliau adalah pengacara Kakak Peter L itu, ya orang dari sini Ambon, Papua. Ya. Saya jadi tertarik dengan Rumah Semut karena sebelumnya kan sudah bermain dengan Mosonggi ya, sudah bermain dengan banyak kearifan lokal di daerah-daerah. Di sini ada Pak Muharram nih sebagai pimpro gitu ya. Apakah memang film seperti ini punya daya tarik tersendiri dan kemudian laku secara komersil, Pak Muharram? Bisa dikasih ke Acok biar Pak Muharram juga ini ikut mempertanggungjawabkan gitu loh ya. Iya. Sebagian yang akan dia ini. Silakan Pak. Terima kasih Kang Harul, Bang Harul. Film ini sebenarnya sih bukan terfokus di kuliner, tapi kita memberikan satu pembelajaran kepada kita semua, khususnya keluarga. Sebenarnya film ini saya dengan sutradara dengan penulis itu kami ke restoran di Kelapa Gading. Jadi saya belikan kondro, saya belikan coto. Jadi dia cicipin kondro, dicicipin juga coto sambil nulis. Itu kisahnya, itu benar kisahnya. Penulisnya ini kami bertiga itu di Karibosi, Kondro Karibosi, Kelapa Gading. Itu intinya itu. Jadi secara khusus saya ucapkan terima kasih Kang Perdi, yang notabene Kang Perdi ini bukan dari timur tapi bisa meramu dengan kita merasakan kesedihan ini. Luar biasa. Terima kasih Kang Garda. Film itu jawaban pertanyaan dia. Apa itu? Filmnya laku nggak di timur? Ya, untuk mengangkat timur, insya Allah kita bukan ini saja film ini, ada film Mosonggi. Kebetulan sebelumnya Molulo juga, kearifan daerah juga, dari Kendari, tarian Molulo, Mosonggi itu kalau di Makassar Kapurung, ya kalau di Ambon itu bilang Papeda, itu kami juga yang bikin. Insya Allah nanti kedepannya Bang Arul, kuliner-kuliner yang ada di Jawa ini kita bisa mengangkat. Dan daya tariknya juga ke pemuka masyarakat kita ya. Para pejabat yang sebentar jam 6 datang. Siap. Ada beberapa yang siap untuk dilantik. Siap. Ya. Siapakah mereka? Paling tidak teman-teman media juga bisa nguntilin nih, ya kan? Sehingga kemudian ini bisa ngangkat, bisa word of mouth gitu ya sebagai konsep pemasaran.
Bisa dikasih bocoran Pak Muharram siapa aja yang akan hadir? Siap. Malam ini insya Allah yang akan hadir staf presiden, wakil menteri kebudayaan, Pak Giring Ninji, Giring, Pak Wamen ya. iya Pak Wamen, Giring Ganesha. iya. Terus Bupati Endrekang, ini banyak ini nih. Bupati Endrekang, Ketua DPRD-nya, Wakil Bupati terpilih, Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe, banyak yang insya Allah yang hadirin. Jadi rekan-rekan media, mohon bersabar jika berkenan kita adakan untuk selanjutnya. Ya, Ya. Pak Muharram dan teman-teman yang lain, kita berikan kesempatan kepada media untuk Q&A. Saya lihat di sini ada orang Tegal. Saya pikir kita suka makan warteg, di sini dia makan coto gitu ya. Pak Sehu, kalau misalnya membandingkan bagaimana Tegal dengan makanan khasnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita ke Tegal nggak ada warteg ya. Sudah ada ya warteg gitu ya. Silahkan kita kasih mikrofon ini ke orang Tegal. Pak Sukri, sorry, Akil. Dia tidur tadi. Kebetulan dia juga ada penulis nih. Iya. Silakan Pak Sehu. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. halo.id ya. Saya Mas Sehu dari halo.id, aslinya Tegal. Film ini bagus sekali. Jadi tentang makanan yang di dalamnya ada konflik dua keluarga ya. Gini, saya menyarankan mungkin ada sequelnya, mungkin masuk soto Tegal versus soto Tegal, nanti ada soto Tegal, jadi nanti konfliknya itu. Gini, di Tegal kalau teman-teman mampir ke Tegal, di situ di Pasar Senggol ada soto yang paling enak. Soto Tegal itu di situ juga ada soto, jadi hampir mirip. Cuma kalau di Tegal soto Tegalnya pakai tauco, jadi khas sekali. Jadi kita mesti harus menikmati makanan khas daerah. Saya tunggu sequelnya untuk film ini. Makasih dari saya. Ya, kita bisa langsung jawab aja ya. Dengan Cok. Ini ada tantangan untuk membuat sequel gitu ya. Mungkin makanan lain atau mau ketemu dengan makanan dari Tegal mungkin. Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Tapi yang paling penting kan dulu sukseskan filmnya ini, sukses dulu kan, baru kita bisa bikin sequelnya. Ya, Akil bisa dipindahkan ke teman-teman yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Kak. Minta tolong Akil. Ini termasuk senior kita juga nih. Bisa berdiri Pak supaya wajah gantengnya kelihatan. Capi kenapa? Kita punya urusan belum selesai nih Capi. Capi emang lucu ya. Sapinya push up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alam sah boleh sengkang. Aku Jakarta, ke mediaku ya sena kamarsenayan.com. Melong kamang kutana ko Pak Irham Ajo. Saya mau bertanya kepada Bapak Aco. Lanjut pergi. Bicara ro tahu lagi pada pengemana nih. Bagaimana caranya dikumpulkan ini semua orang? Mebuki ke seleksi atau Apakah ada castingnya, seleksinya? kurang tes memang nih maka ada iya bawa nih pakai iya cocok. Nah, bagusnya cocok pakai yang ini atau mungkin yang itu. Kemudian Haji Mato maka terseding menjadi Haji Mato aku feeling ini. Nah, kalau bicara tentang Haji Mato karena memang ada di sini gitu kan. Apa yang kemudian kita rasakan setelah membintangi sosok dari Haji Mato, ya toh? Cukup ijazah? Terima kasih karena banyak. subscribernya ada pembatasnya di bawah. Jadi memang satu-satunya preskon yang ada subtitle bahasa Bugis gitu kan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah alasannya kenapa harus Kak Arul
bukan Dias, bukan? Kita sebut nama dia ya, jangan ini ya, nanti nggak enak. Bersin dia. Kita ke Haji Mato dulu ya, Cok. Karena paling tidak, Kak Cok dulu. Silahkan. Karena nanti habis itu lanjut ke Haji Mato juga. Iya, betul. Ya, bagaimana cara kumpulkan semua pemain ini? Ini ada hubungannya sama Haji Mato juga. Karena Haji Mato ini salah satu adalah punya kayak talent ya, talent agency itu, acting di Makassar itu. Jadi hampir semua pemain sampai figuran itu menggunakan dari hasil talent yang dilatih oleh beliau. Jadi beliau ini anak teater juga di Makassar. Jadi kita sangat terbantu sekali. Terus terang memang saya juga jujur saja, maksudnya saya jujur di depan semuanya bahwa saya memang cukup kagum dengan dua orang tua ini. Biasanya kita lihat kan peran utama itu kan anak-anak muda. Tapi di sini orang tua yang jadi peran utama, anak mudanya sebenarnya tuh hanya jadi, kalau saya bilang, peran pendukung ya, tidak terlalu supporting aja. Tapi mereka lah yang menggerakkan cerita ini. Saya sepanjang saya nonton pertama kali kemarin waktu preview, dalam hati saya bilang seandainya bukan mereka berdua yang main ini, kayak apa filmnya? Itu dalam pikiran saya. Karena mereka begitu memainkannya dengan baik, di ending saja hanya ngobrol, padahal itu kan di ending, tapi penonton bisa memahami semuanya apa yang karena apa? Karena acting yang berhasil mereka bawakan dengan sangat natural. Itu saya jujur saja. Oke, selanjutnya Haji Mato. Silakan. Ya, gimana ya jawabnya? Karena sampai hari ini setiap ketemu teman, baik yang baru kenal maupun yang sudah lama, nama saya sudah berubah jadi Haji Mato. Tidak ada yang tahu nama asli. Nama asli saya justru tenggelam tuh. Nah, jadi makanya tadi alhamdulillah Lutfi Sato menjadi Haji Mato, jadi tetap masih ada OO-nya juga tuh, Haji Mato. Nah, rasanya seperti yang ditanyakan oleh orang tua kita tadi, saya pun menganggap suatu hal yang sangat luar biasa setelah menyaksikan film ini. Insya Allah mudah-mudahan banyak talent-talent kita yang lain juga, khususnya dari kota Makassar, yang lewat dari bimbingan coach acting saya. Ya memang background saya adalah ada sedikit coach acting, banyak melatih talent-talent, bahkan rata-rata film-film di Makassar itu semua menggunakan hasil talent-talent kami. Setiap ada yang datang buat film di Makassar, pasti berhubungan dengan kami untuk mencari talent sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada lagi yang mau cari, hubungi Haji Mato. Stoknya banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang lapar ya. Kita makan coto. Kami ya, ada pertanyaan mata-mata? Boleh Kak ya. Akil, tolong dikasih kami ya. Tidak seru kalau tidak ada Kak Mia gitu ya. Nanti kita ya kalau lo anak Makassar yang mainnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat Mas Irham Aco, sutradara yang cukup mumpuni lah ya. Ini nanti tayang di Februari, bersaing sama Rahasia Rasanya Hanung Bramantio. Udah sejajar nih. Ya Mas, ini kan mengangkat tentang budaya Makassar ya. Sementara yang sebelah itu lebih ke Jawa sepertinya, seperti itu, gitu kan. Seberapa optimis Mas Irham Aco untuk film ini? Karena Februari itu kan di awal tahun itu yang kuliner itu 2 bersaingnya, gitu kan. Seberapa optimis? Terus untuk ini kan, iya sih tadi saya juga ngelihatnya gemes juga tuh sama yang pemeran yang agak-agak Arab itu, Pak. Siapa tuh? Iya, kok endingnya nggak ada apa sih? Ya paling nggak tuh emosinya itu ya harus ada gitu. Masa cuma pecat gitu, nggak ada apa sih efek jerah gitu apa gitu kan? Karena itu kan sangat merugikan ya, viral. Terus membangkrutkan usaha orang gitu. Jadi kan kayak kurang puas aja di situ gitu. Bener. Apa nanti ada sequelnya, Mas Irham?
Ya itu aja sih, dua selamat ya, semoga nanti box office ya. Terima kasih. Makasih kami ya. Siap. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Itu memang yang Rustam itu, termasuk saya juga infokan bahwa film ini sebenarnya 3 jam aslinya. Aslinya 3 jam, tapi insya Allah kalau sukses, kemarin saya sudah bicara sama beberapa rekan saya yang juga produser di film ini, mereka bilang nanti kita keluarkan di OTT versi aslinya 3 jam. Jadi memang sebenarnya ada pembelotan sebenarnya dalam film ini. Sempat si siapa? Erwin ya, Erwin itu sempat membelot. Dia sempat sebenarnya bikinkan coto di Dayang Sangkala, tapi itu adegan dibabat. Karena durasi. Kita harus milih-milih mana yang kira-kira paling. Sama ini sebenarnya kelucuan adegan ini banyak sekali di film ini. Tapi karena mungkin editornya melihat kalau kita buang adegan lucu ini nggak ngaruh di cerita, nggak apa-apa karena durasi. Jadi sebenarnya komedinya banyak sekali. Termasuk istilah-istilah coto tuh. Hari ini kita makan coto katanya? Kita makan haus janda. Kalau tadi sudah ada janda hot, jantung daging hati otak, sebentar teman-teman karena rame warung coto Haji Mato mulai pagi, kehabisan tinggal satu menu, haus janda, hati, usus, jantung daging. Ya itu istilah-istilah coto. Sebenarnya semua istilah coto dikeluarkan tapi dibabat karena memang durasi 3 jam. Nanti mudah-mudahan saya berharap sekali kalau film ini sukses kita mungkin jual ke salah satu OTT, kita keluarkan semua versi aslinya yang panjang. Jadi nanti terjawab semua yang Rustam seperti apa. Dia nanti sama Erwin rencana bocoran sedikit. Oh iya. Ya mudah-mudahan. Itu termasuk ada spin-off-nya, Deng Bundu versus Deng Jura. Ikan versus daging gitu. Jadi ya yang tadi penjual daging itu. Terus seberapa optimis itu? Saya kalau bikin film daerah, jujur aja saya ikhlas demi untuk membangun daerah. Itu. Jadi saya selain bikin film daerah, saya juga bikin film horor. Nanti horor saya kan ada yang mau tayang, ada yang Lintrik sama Kolong Mayit. Dan juga ada film Kaseto kan, biografi Kaseto nanti ke depannya. Nah, gitu. Tapi kalau saya sudah bikin film daerah, itu artinya saya tidak cari uang tujuannya. Saya memang betul-betul ikhlas ingin membangun daerah, ingin mengangkat daerah. Jadi mudah-mudahan sukses. Tapi kalau tidak juga ya kita tetap senang karena kita bisa mengangkat daerah kita. Gitu. Dua pertanyaan lagi ya. Ya. Bagaimana Kak? Silakan ibu-ibu yang nggak punya kompetensi dengan preskon, silakan makan duluan gitu. Bisa. Kalau tidak tahu diri. Ayo bu. Silakan Kak. Selamat sore Kak Arul dan rekan semua production untuk Coto dan Makassar, Coto dan Konro. Saya Puput dari Insight Media. Selamat, saya ucapkan dulu selamat. Dan yang kedua, saya salut banget sebenarnya sama orang-orang Makassar, Sulawesi Selatan. Karena sebetulnya saya juga orang Sulawesi, tapi saya Sulawesi Utara, Gorontalo. Ya, bagus banget Kak, terus terang filmnya dan ceritanya. Cuman saya mengkritisi ini aja sih tadi saya nonton. Untuk yang saya lihat dari terlepas dari bagusnya karakter masing-masing pemain dan juga alur ceritanya, yang saya lihat tadi hanya kritisannya tuh satu sih, kenapa jauh lebih dominan persaingan Kak, persaingan antar warung kalau saya lihat itu tidak ada background kalau saya lihat tuh tidak ada background sejarah untuk soto ataupun konro yang lebih dalam Kak. Itu aja sih. Ya mungkin di awal mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu gitu, karena kan film ini kan harapannya tidak hanya orang di Sulawesi Selatan yang menonton ya Kak ya gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang tadi saya bilang, karena memang ada pemotongan banyak, 1 jam ya, hampir 1 jam berarti dibuang ya.
ada pengenalan Choto sebenarnya di awal. Jadi disebutkan bahwa Choto itu dari Tauco ya, sebenarnya asalnya ada Tauco, jadi makanya Cho. Tapi dialog itu dibabat memang karena memang dia durasi ya dipikir. Jadi memang ada beberapa pengenalan yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya dikembalikan lagi adegannya ada lebih lengkap. Dan juga adegan makanannya sebenarnya lebih lengkap kalau yang 1 jam itu yang dibuang itu. Itu sih alasannya. Ada kan sebenarnya dialog itu? Karena di Terbatasan. Sama boleh nambahin sedikit. Dari tadi kan banyak fansnya Rustam. Saya cuma mau memang gemesin juga sih. Memang kita bermaksud untuk bikin penonton gemes sama yang namanya Rustam itu kan. Tapi memang kita buat gantung karena harapan kita itu buat sequel nanti. Jadi Rustam akan kembali melawan Haji Mato dan Dayang Sangkala. Gitu. Ya, series boleh. Oke, dari teman-teman KOL. Cukup. Anto ya. Anto terakhir, ya. Soalnya di demo sama ibu-ibu ya, Anto. Anto. Ya, silakan. Silakan, Bang Satria. Ya, selamat sore. Kenalkan, nama saya Anto dari media Bukan Cuma Nonton. Di sini saya tertarik akan budaya yang diangkat di film ini ya. Saya jujur saya Betawi banget gitu. Tapi saya tertarik di film ini baik dari bahasa maupun tadi ada yang penyebutan bahasa tulisannya itu kalau kalau di Jawa kuno Lontara. Ya Lontara. Itu aku beneran nggak tahu apakah itu emang tulisannya asli kayak begitu. Terus apakah sebelum membuat film ini sendiri adakah penyelidikan lebih baik daripada kita pakai resep biasa, kita gali pakai tulisan begini aja supaya menarik kah atau gimana gitu. Itu aja sih yang aku menariknya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang itu ditulis oleh Haji Mato. Itu yang nulis siapa? Lontara itu? Salah satu dia budayawan di Makassar. Ya, Idris Bapak Om yang jadi bapak saya ceritanya dalam film. Jadi bapaknya di flashback itu. Yang flashback yang jadi bapak saya. Dia seniman lokal di sana. Beneran Jadi memang asli itu yang ditulis itu betul ya, itu memang resep-resep asli betul. Dan memang dalam ceritanya kenapa harus pakai Lontara? Karena itu ceritanya kan sudah turun-temurun resep itu. Jadi bukan dari yang bapaknya Haji Mato juga, masih ada lagi di atasnya. Masih ada lagi. Mau nanya cuma tambahan tulisan Lontara itu sendiri itu sebenarnya apakah sampai sekarang masih dipakai misalnya ya cuman buat ini aja secret bahasa tulisan masih bahkan di beberapa sekolah kita diajarkan tentang menulis dan mempelajari tentang bahasa Lontara itu. Oke, terima kasih. Justru lebih bagus akhirnya karena ada film ini jadi orang tertarik sama Lontara. Oke, yang kita tunggu-tunggu, ya kan? Tak elok kalau misalnya ini persoalannya sama ibu-ibu lebih dari 80%. Nanti bisa ini. Kalau C dengan S itu saya gampang jawab. Karena di sini ada Cicapi. Tuh. Ada adegannya. Pertanyaan itu sebenarnya ada adegannya tapi dibuang. Nanti kita keluarkan deleted scene-nya satu yang tadi jadi yang ini pertanyaan Capi itu. bisa diwawancarai loh, ya kan? Tuh, ya kan? Memang gemesin, ya kan? Oke. Kita akhiri saja. Terima kasih kehadiran teman-teman KOL dan teman-teman media. Kita berikan tepuk tangan dulu.